S22 Kebahagiaan Sahila. Hanya rasa syukur, itulah yang Sahila rasakan saat ini. Kesabarannya membuahkan hasil. Revan yang sangat benci dengannya kini berubah drastis. Setelah membersihkan dirinya, Sahila tak langsung memakai baju tidur, melainkan memakai baju santai. Niatnya kali ini ingin keluar. Kamu mau kemana malam-malam begini? Tanya Pak Cakra. Sahila hanya tersenyum melihat Pak Cakra dan Revan yang sedang bersamaan. Maaf Pak, aku pingin makan ketoprak yang tempatnya di perempatan jalan, tapi Papa tenang saja, aku minta diantar Pak Jono, ucap Sahila ragu, karena takut Pak Cakra marah. Kenapa minta Pak Jono? Ini ada Revan, dan mulai besok kamu berangkat kuliahnya juga bareng Revan. Revan hanya diam saja mendengar ucapan papanya, tak sedikit pun membantah atau menawar. Tapi aku nggak mau maksa kamu, kalau kamu nggak mau juga nggak apa-apa, kamu bisa minta diantar siapapun, ucap Revan santai. Aku nurut papa saja, ucapnya cemberut. Baiklah, Pak aku pergi dulu, pamit Revan dan Sahila bersamaan. Mobil Revan menyusuri setapak jalan yang sedikit sepi, sedangkan Sahila hanya melihat tepi jalan, namun yang diinginkannya tak terlihat. Sahila cemberut tak berani berkata. Katanya di perempatan, mana, kok nggak ada apa-apa? Tanya Revan memastikan. Sahila menggeleng, ternyata tutup, sambil menunjuk gerobak yang tertutup kain terpal. Apa nggak mau yang lain, maksud aku di tempat lain. Tapi aku suka yang di situ, kalau nggak ada ya sudah kita pulang. Kenapa sekarang kamu yang suka memerintah? Ini mobilku, terserah mau aku bawa kemana. Maaf, aku lupa lagi, jawab Sahila jengkel, karena apa yang diinginkan tidak terpenuhi. Revan terus saja melajukan mobilnya, sampailah ke sebuah restoran membuat Sahila bingung. Ngapain kita ke sini? Tanyanya sambil melihat depan restoran yang begitu mewah. Kamu keluar mau apa? Beli ketoprak kan? Itu artinya kamu lapar, dan ini restoran tempat makan, ayo kita turun apa kamu nggak lapar? Aku sangat lapar, tapi aku nggak pernah makan di tempat mewah seperti ini. Selama aku di sini aku hanya pernah masuk di restoran Kak Doni, dan restoran lain yang tak semewah ini. Tempat ini terlalu mewah untukku, batin Sahila sambil geleng-geleng kepala. Revan menjentikkan jarinya tepat di depan Sahila yang bengong, membuat Sahila terbuyar dari lamunannya. Kamu kenapa? Apa kamu nggak suka tempatnya? Kalau kamu nggak suka kita bisa cari tempat lain. Bukan nggak suka, tapi ini terlalu mewah, dan aku nggak pernah makan di tempat seperti ini, ucap Sahila polos. Apa, jadi selama ini kamu nggak pernah makan di restoran? Tanya Revan sambil menepuk jidatnya. Sahila menggeleng, tunggu dulu, pernah di tempat Kak Doni, dan waktu itu juga pernah ke restoran lain, tapi juga tak semewah ini, karena setiap Cindy mengajakku aku selalu menolaknya. Ya ampun, apakah memang dia sepolos ini? Lirih Revan sambil melihat Sahila. Ya sudah sekarang masuk, jangan bengong saja. Apa kamu mau menjadi satpam juga? Revan bercanda. Sahila mengikuti Revan dari belakang. Kamu mau pesan apa? Seperti kamu saja, aku nggak terlalu suka makanan yang nggak bikin perutku kenyang, masih dengan polosnya. Ada-ada saja. Revan hanya mengangguk. Revan sesekali melirik Sahila yang sedang menikmati makannya. Ada perasaan kagum, tapi untuk apa? Revan bingung. Setelah selesai makan malam, Revan kembali melajukan mobilnya. Di pusat perkotaan lampu-lampu menghiasi setiap sudut kota membuat Sahila terpana. Apa memang kota seindah ini kalau setiap malam? Himim, apa kamu nggak pernah keluar malam? Sahila menggeleng. Waktu itu Cindy juga mengajakku, aku juga menolaknya. Aku takut, kata ibu aku nggak boleh keluar malam karena di kota banyak orang jahat, ucap dengan polosnya. Lagi-lagi, hati Revan merasa terenyuh mendengar ucapan Sahila yang sangat lugu, bukan sok lugu. Mobil Revan berhenti di sebuah taman yang dihiasi lampu yang sangat indah membuat Sahila tak sabar untuk menikmatinya. Sahila turun dari mobil melihat satu persatu keindahan yang disuguhkan di setiap sudut taman itu. Wah, seumur-umur baru kali ini aku melihat taman yang indah seperti ini, ucapnya.
Sedangkan Revan hanya bersender di mobil sambil melihat Sahila yang terus berjalan menyusuri taman. Aku memang sudah salah besar menilainya. Aku buta, ada wanita yang begitu polos lugu di depanku, tapi aku menyia-nyiakannya begitu saja. Aku memang sangat bodoh. Aku lebih memilih ular yang berbentuk wanita seksi. Meskipun aku tidak bisa memilikimu tapi aku bisa melihatmu bahagia, dan aku harap Iwan akan lebih membuatmu bahagia, batinnya. Air mata Revan selalu memberontak jika teringat akan kesalahannya pada Sahila selama ini. Revan melihat jam yang melingkar di tangannya ternyata sudah larut. Kita pulang, sudah malam. Teriak Revan pada Sahila. Revan masih saja belum menyebut Sahila dengan sebutan nama jika sedang berhadapan. Begitu juga dengan Sahila belum memanggil Revan dengan sebutan Mas, karena Sahila masih takut Revan akan marah padanya. Sahila hanya mengangguk dan menghampiri Revan. Apa kamu suka tempatnya? Petik 1 petik 1. Sahila mengangguk, ini pertama kalinya aku ke sini. Apakah Iwan tidak pernah mengajakmu jalan-jalan? Sahila menggeleng. Masuk, perintah Revan sambil membukakan pintu mobil untuk Sahila. Sahila senyum-senyum sendiri mengingat malamnya terlewati dengan begitu indah membuat Revan heran. Kenapa kamu senyum-senyum sendiri, apa ada yang lucu? Petik 1 petik 1. Bukan lucu, tapi malam ini tidak akan aku lupakan. Ini pertama kalinya di kota ini aku keluar malam, dan ini sangat menyenangkan. Bukan, waktu itu aku juga pernah pulang malam, bersama Cindy dari rumah papa. Aku terjebak di dalam kamar. Terjebak? Maksud kamu? Revan memastikan. Iya, waktu itu papa menyuruhku ke rumah. Beliau bilang Mas Revan keluar, jadi aku ajak Cindy ke sana. Tapi waktu aku makan, aku mendengar mobil Mas Revan pulang. Aku panik dan langsung menarik Cindy untuk ke kamar. Tapi pas aku ngintip Mas Revan ada di ruang keluarga. Setelah Mas Revan masuk kamar, papa kirim pesan ke aku, dan Bibi mengunci pintu kamar Mas Revan. Aku dan Cindy langsung keluar dan kita pulang, cerocosnya. Aku juga tahu, dan aku juga lihat mobilnya keluar dari halaman, ucapnya santai. Apa? Sahila kaget dan memandang lekat pria yang dulu sangat membencinya itu. Kalau kamu tahu kenapa tidak memarahiku? Apa kamu kangen dengan aku yang suka menghinamu dan memarahimu? Sahila menggeleng. Jangan suka mengingat masa lalu, aku minta maaf untuk itu. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi, ucapnya pelan di telinga Sahila membuatnya merinding dan geli. Apa kamu serius dengan ucapanmu? Sahila mencari kejujuran di mata Revan. Kenapa kamu nggak memanggilku Mas lagi seperti tadi? Secara diam-diam, Revan meresapi semua kata yang diucapkan Sahila. Revan hanya mengangguk. Sebelum tinggal di rumah Cindy, Sahila selalu bangun pagi untuk membantu Bibi masak di dapur membuat sarapan untuk Papa Cakra. Seperti pagi ini, Sahila sedikit telat, karena semalaman tak begitu bisa tidur, memikirkan perubahan Revan yang begitu baik padanya. Sesampainya di dapur, Sahila hanya melihat Bibi sambil menaruh kedua tangannya di dagunya. Non ngelamunin apa? Tanya Bibi langsung membuat Sahila menghela nafas panjang. Bi, apa memang Mas Revan itu baik? Bibi tersenyum mendengar pertanyaan Sahila. Non, dan Revan itu memang sangat baik. Memang kenapa? Tanya Bibi sambil menghampiri Sahila yang masih duduk di dekat dapur. Enggak, cuma memastikan saja. Aku takut kalau akunya saja yang merasa kegeran sudah dibaiki sama dia. Bibi yakin dan Revan sudah berubah, dan Bibi harap Non masih mau sama dan Revan. Maksud Bibi apa? Sahila memastikan pertanyaan Bibi yang kurang jelas menurutnya. Nggak apa-apa kok, biarkan waktu saja yang menjawab. Mereka berdua tak menyadari bahwa ada sepasang mata yang melihat dan sepasang kuping yang mendengar pembicaraannya. Di meja makan, hanya ada dentingan sendok yang terdengar, tak ada yang bersuara. Pak Cakra melirik Revan dan Sahila bergantian. Sepertinya mereka baik-baik saja. Apa semalam mereka jalan-jalan, lirih hati Pak Cakra. Kalian tadi malam kemana saja? Katanya beli ketoprak di perempatan, tapi papa tungguin sampai berjam-jam kok belum pulang. Ke restoran, ketopraknya nggak ada, dan anak papa minta pergi ke restoran, terpaksa aku turuti, ucap Revan dengan santainya membuat Sahila langsung melotot. Benar itu Pak Cakra.
Sahila melihat Revan, namun Revan asyik dengan makannya. Kenapa dia bilang seperti itu? Bukannya dia yang mengajakku ke restoran, kenapa sekarang malah menuduhku yang minta? Aku harus jawab apa? Batin Sahila bingung. Kamu dengar papa kan? Pak Cakra mengulagi. Sebenarnya, kata Sahila terpotong. Sebenarnya dia malu untuk bilang, tapi aku melihat dari raut wajahnya yang ingin sekali makan di restoran mewah jadi aku ajak aja. Bisa-bisanya berbohong, memangnya aku apa? Aku kan bukan cewek matre yang suka makan enak, pikir Sahila jengkel. Ya sudah, nggak apa-apa bilang saja kalau kamu mau makan di restoran, papa malah senang dan kamu pakai aja kartu dari papa untuk belanja. Maaf pa, ini nota pebelanjaku dari kartu papa. Sahila merogoh tasnya dan mengambil nota saat membeli gaun dan piyama untuk Nisha dan Doni, dan mengambil uang untuk jajan. Sebelum Pak Cakra meraihnya, tangan Revan lebih dulu mengambil notanya. Sini aku lihat, sudah berapa M yang kamu pakai, ucap Revan sebelum melihat notanya. Sahila cemberut mendengar tuduhan Revan. Revan membelalakkan matanya melihat nota pembelian baju yang menurutnya sangat murah, dan pengambilan uang berjumlah yang sangat sedikit menurutnya. Jadi selama ini dia hanya memakai kartunya untuk ini saja, batin Revan heran. Revan melihat Sahila dengan keheranannya. Ingin tertawa namun diurungkannya. Pagi semua, pagi Om, Mike menghampiri meja makan. Sarapan dulu Mike, Om berangkat dulu, nanti kalian antar Sahila dulu ke kampus. Petik 1. Baik Om. Mike ikut bergabung dengan Sahila dan Revan yang masih di meja makan. Mike melihat Sahila dengan lekat dan mengingatnya, Nona ada di sini. Tanya Mike. Sahila mengangguk. Ini nona barumu, mulai sekarang kamu punya tugas baru mengantarnya ke kampus, ucap Revan melanjutkan kata Mike. Mike mengangguk-anggukan kepalanya. Sahila keluar, menunggu Mike dan Revan yang masih berada di meja makan. Mike melihat bosnya meminta penjelasan. Nggak usah aku jelaskan, kamu pasti sudah paham, celetuk Revan. Di dalam mobil, Sahila hanya membuka buku yang dibawanya sedangkan Mike meliriknya dari spion. Mike, kayaknya tadi pagi ada yang ngomongin aku di belakang, apa itu kamu? Sindiran Revan sambil mengedipkan sebelah matanya pada Mike. Mike yang tahu kode dari bosnya pun langsung menjawab. Kayaknya sih iya, tapi aku lupa, jawab Mike. Sedangkan Sahila hanya melihat dua pria di depannya. Jangan menyindir, itu aku. Wah. Mike ternyata sekarang nona barumu selain merepotkan juga suka ngomongin orang dari belakang. Aku hanya nanya sama Bibi saja, nggak lebih, sambil menutup buku. Apa yang kamu tanyakan? Revan terus saja memancing, karena tahu Sahila nggak bisa menyembunyikan sesuatu. Apa ya? Aku lupa, lagian itu kan cuma sepele ngapain diurus, nggak penting. Nada polosnya membuat hiburan di dalam mobil. Sesampainya di depan kampus, Sahila turun, baru satu langkah Revan sudah berteriak dari dalam mobilnya. Hai, nggak sopan apa kamu nggak mau mengucapkan terima kasih? Sahila berbalik dan mendekati pintu mobil depan. Maaf, aku selalu lupa lagi, terima kasih Tuan sudah mengantarku, nanti tidak usah menjemputku, aku mau pulang bareng Cindy saja, ucapnya gugup. Tidak, aku tidak mau disalahkan papa. Tetap nanti aku jemput. Ucap Revan dan menutup kaca mobil. Sahila tersenyum dari luar, sedangkan Revan ikut tersenyum, namun Sahila sudah tak melihat senyuman itu. Kelihatannya bos menyukainya. Tanya Mike melihat bosnya tersenyum. Siapa bilang, nggak mungkin aku menyukai pacar sahabatku sendiri. Maksud bos, dia sudah punya pacar. Aku terlambat, dan ini adalah kesalahan terbesar di hidupku. Dulu aku selalu menghina dan merendahkannya, dan sekarang dia sudah bahagia dengan sahabatku sendiri, tapi aku akan tetap menjaganya meskipun hanya sebagai sahabat, dan Iwanlah yang akan menjadi pendampingnya. Jadi dugaanku itu benar. Dugaan apa? Petik 1. Cewek kampung dan gadis cantik itu wanita yang sama dan itu adalah dia. Kamu tepat sekali, dan itulah kesalahannya, aku nggak mau egois. Sekarang yang terpenting dia bahagia dengan orang yang baik seperti Iwan.
Iwan sangat mencintainya, begitu pula sebaliknya. Dia juga mencintai Iwan, Revan menjelaskan panjang lebar pada Mike. Seru sekali kisah bos, membenci dan mengharapkan orang yang sama. Jangan menghinaku, atau kamu mau aku lempar dan pergi dari hidupku. Mike menggeleng. Mungkin inilah jalan hidupku, aku tidak tahu akan seperti apa ke depannya. Aku hanya bisa berharap kebahagiaan untuknya. Dan semoga Iwan adalah laki-laki yang tepat, batin Revan. Kamu nggak apa-apa kan, Sa? Tanya Cindy. Sahila menggeleng, memang kenapa? Petik 1. Aku takut kalau Tuan Revan memarahimu saat aku turun kemarin. Kamu tenang saja, aku juga nggak tahu kenapa dia begitu baik sama aku. Tadi malam juga dia mengajakku jalan-jalan, dia membawaku ke taman dan rasanya aku ingin mengulang lagi. Wah, sepertinya kamu bahagia sekali. Jangan-jangan. Jangan-jangan apa? Tidak usah mikir yang aneh-aneh. Aku bukan seleranya. Lagian mana mungkin Mas Revan yang sangat tampan mau sama aku yang kampungan ini.